Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Natalia Seran di channel YouTube saya. Saat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada saya di kolom komentar di channel YouTube saya. Pertanyaan yang pertama, apakah energi muncul di akun Ketua MGMP? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau belum valid beban mengajar bagaimana solusinya? Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau tidak ada MGMP, apakah energi langsung sudah terbit di info GTK? Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila saya peserta PPG 2023, ujian di bulan Desember, setelah ikut ujian retaker pada Maret 2024, apa angka energi depan 23 atau 24? Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya minta kepada Bapak Ibu untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, oke? Baiklah Bapak Ibu, saya akan menjawab pertanyaan pertama tentang NRG apakah betul muncul di Ketua MGMP. Nah Bapak Ibu, yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa NRG pertama kali muncul itu di akun SIM PKB milik Ketua MGMP ya Bapak Ibu. Seperti pengalaman saya kali lalu dan teman-teman saya juga di tahun-tahun sebelumnya, bahwa NRG itu terbit pertama kali itu di akun SIM PKB milik Ketua MGMP. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, nah sama juga berlaku untuk pertanyaan yang dari Ibu Ivana Fianti, kalau tidak ada MGMP, apakah energi langsung sudah terbit di interval GTK? Iya, benar sekali ya. Jadi, misalnya Bapak Ibu belum gabung MGMP di kabupaten Bapak Ibu masing-masing, tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena energi itu otomatis akan terbit di info GTK. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalnya Bapak Ibu belum bergabung sebagai anggota MGMP di kabupaten Bapak Ibu masing-masing, karena yang saya sampaikan di video saya sebelumnya bahwasanya energi atau nomor registrasi guru akan terbit terlebih dahulu di akun SIM PKB milik Ketua MGMP. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu penasaran, silakanlah tanya terlebih dahulu di Ketua MGMP di kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Kalau misalnya Bapak Ibu susah atau sulit untuk menghubungi Ketua MGMP-nya, silakan Bapak Ibu bersabar saja karena nomor registrasi guru atau energi ini otomatis akan terbit di info GTK. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa energi itu akan terbit terlebih dahulu di akun SIM PKB milik Ketua MGMP. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum sempat gabung MGMP di kabupaten Bapak Ibu masing-masing, silahkanlah Bapak Ibu juga sekalian minta tolong kepada Ketua MGMP di kabupaten Bapak Ibu masing-masing untuk tambahkan Bapak Ibu menjadi anggota dari MGMP di kabupaten Bapak Ibu tersebut ya. Kejadian ini juga sama dengan teman saya, bahwa beliau juga belum bergabung dengan MGMP di kabupaten kami, tetapi pada saat saya meminta kepada Ketua MGMP ini untuk mengecek nomor registrasi guru milik saya, dan saya juga meminta tolong kepada Ketua MGMP untuk menambahkan teman saya ini menjadi anggota MGMP di kabupaten saya ini, dan beliau juga sudah menambahkan teman saya ini, dan setelah menambahkan teman saya ini, Ketua MGMP ini bisa langsung mengecek nomor registrasi guru milik teman saya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa menghubungi atau bisa menemui Ketua MGMP-nya, tidak ada kendala, silakanlah sampaikan agar Bapak Ibu Ketua MGMP silakan menambahkan Bapak Ibu menjadi anggotanya. Kalau misalnya sulit atau tidak bisa menemukan kontaknya atau tidak bisa menemui Ketua MGMP ini, silakanlah Bapak Ibu bersabar untuk mengecek nomor registrasi guru milik Bapak Ibu akan otomatis terbit di info GTK. Oke Bapak Ibu? Kemudian pertanyaan dari Ibu Surtintin. Nah, di sini Ibu Surtintin menanyakan kalau belum valid beban mengajar bagaimana solusinya. Nah, untuk Ibu Surtintin ini, apakah Ibu baru saja lulus UKM PPG di bulan Juni ini? Kalau misalnya Ibu baru lulus UKM PPG di bulan Juni ini, memang untuk info GTK semua yang baru lulus itu belum valid.
ya. Meskipun Bapak Ibu sudah mengajar 24 jam dan sudah linear, tetap belum valid karena nomor registrasi Bapak Ibu itu belum keluar. Kalau misalnya energinya sudah keluar, barulah akan dilakukan verbal di info GTK ini dan terbacalah bahwa nomor registrasi Bapak Ibu ini valid dengan jam pembelajaran yang Bapak Ibu ajar GTK itu. Nah, jadi jangan perlu khawatir jika misalnya Bapak Ibu sudah memenuhi 24 jam dan Bapak Ibu rasa itu sudah linear dengan sertifikat pendidik milik Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena setelah info GTK ini energinya terbit di info GTK, maka setelah di verbal otomatis info GTK Bapak Ibu akan valid ya. Tetapi kalau misalnya Ibu Surtintin ini info GTK-nya belum valid karena kekurangan jam, silakanlah Ibu Surtintin atau Bapak Ibu guru yang lain yang memiliki kendala yang sama, silakanlah sampaikan di operator sekolahnya sehingga operator sekolah bisa langsung mengecek bagaimana saja, kenapa sehingga info GTK Bapak Ibu ini tidak valid, dan kalau bisa operator sekolah ini menambahkan jam pembelajaran yang valid kepada Bapak Ibu guru yang memang beban mengajarnya belum valid. Ini saran dari saya, Bapak Ibu silahkan melakukan pendekatan dengan lokasi kurikulum dan juga dengan operatornya sehingga bisa dicari jalan keluarnya. Kalau misalnya jam pembelajarannya kurang, Bapak Ibu bisa mengambil jam tambahan dari misalnya Bapak Ibu guru yang mengajar di SMA bisa mengambil dari TIK, atau Bapak Ibu guru juga bisa mengambil jam P5 untuk Bapak Ibu bisa menggenapi jam pembelajaran Bapak Ibu tersebut. Sehingga setelah operator verbal info GTK milik Bapak Ibu ini bisa berubah menjadi valid. Kemudian Bapak Ibu jangan perlu khawatir kalau misalnya kode Bapak Ibu 23, maka meskipun terlambat Bapak Ibu belum cair triwulan pertama di tahun ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena meskipun terlambat Bapak Ibu tetap akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru ini terhitung dari Januari sampai bulan Desember di tahun ini. Kalau misalnya Bapak Ibu energinya sudah terbit di tahun 2024 ini dan kode awalnya adalah 23. Kalau misalnya Bapak Ibu yang baru lulus UKM PPG di bulan Juni, maka Bapak Ibu akan menerima tunjangan profesi guru ini di tahun 2025. Jadi saran dari saya tidak perlu Bapak Ibu khawatir, silakanlah mencari solusi dari semua permasalahan, baik beban mengajarnya belum valid, silakan melakukan pendekatan dengan wakase kurikulum dan juga operator. Kemudian Ibu yang belum terbit energinya silakan bersabar untuk menunggu terbit energi ini. Yang terpenting saya sampaikan sekali lagi bahwa di tahun ajaran ini Bapak Ibu yang baru lulus UKM PPG di bulan Juni kemarin, silakanlah Bapak Ibu sampaikan kepada Bapak Ibu wakase kurikulumnya sehingga Bapak Ibu diberikan jam pembelajaran yang linear dengan sertifikat pendidik milik Bapak Ibu. Oke? Sekarang saya akan menjawab pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Rahmat. Nah, di sini ditanyakan apabila saya peserta PPG 2023 ujian pada bulan Desember, setelah itu ikut ujian retaker di bulan Maret. Apakah angka energi depan saya itu kodenya 23 atau 24? Nah, Bapak Ibu yang baru saja dinyatakan lulus UKM PPG di bulan Juni ini, maka energi Bapak Ibu itu akan terbit di tahun depan. Dan jika terbitnya di tahun depan itu, maka kode awalnya itu pasti 23. Jadi kalau misalnya kode awalnya itu adalah 23, maka tahun depan itu Bapak Ibu akan menerima tunjangan sertifikasi guru itu terhitung mulai dari bulan Januari ya Bapak Ibu. Jadi saran dari saya kembali lagi, saya sampaikan kepada Bapak Ibu di tahun ajaran baru ini, silakanlah Bapak Ibu mengusahakan agar Bapak Ibu bisa mengajar 24 jam dan beban mengajar itu haruslah linear dengan sertifikat pendidik milik Bapak Ibu. Kalau misalnya belum linear, silahkan lakukan lagi pendekatan dengan wakase kurikulum dan juga nanti setelah energinya terbit, silahkan konsultasi selalu dengan operator sekolahnya. Jika misalnya pada saat setelah Bapak Ibu operatornya verbal info GTK ini dan belum ditemukan valid atau masih belum valid, silakanlah Bapak Ibu sampaikan sehingga operator sekolah bisa memperbaiki,
beban mengajar milik Bapak Ibu sekalian. Oke, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya, Bapak Ibu silakanlah sampaikan di kolom komentar. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya sehingga Bapak Ibu tidak akan ketinggalan video terbaru dari saya. Tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya.